maksudnya Mbak Mirna itu perhiasannya ibu, Mbak Mirna taruh sini seolah-olah Ibu Arumi yang ngambil punya ibu gitu. Terus habis itu ibu nanti ngusir Ibu Arumi. Itu dia maksud gue. Tapi nanti lu bantuin ngomong juga sama Bu Bos ya. Iya enggak lah Mbak Mirna aja. Ya jangan kayak gitu dong. Maksud gue ini kan buat kebaikan Gemoy ya kan. Terus gue ngelakuin ini juga buat Gemoy biar Gemoy itu kagak ketakutan lagi. Terus kalau Bu Bos marah, Bu Arumi. Aku nggak boleh bilang. Aku takut Tante Rumi nyakitin Dede Askara. Aku jatuh karena Tante Rumi nggak sengaja nyenggol aku, Oma. Enggak, beneran tadi Tante Rumi nggak sengaja kok. Gak mungkin gak sengaja nak. Kamu jatuh di bawah. Gak mungkin Ibu. Bener kan Mbak? Aku tuh gak sengaja. Lagian buat apa juga aku nyakitin Rena? Gak ada untungnya juga buat aku nyakitin anak kecil. Gini ya, Arumi. Saya percaya sama penjelasan kamu, ya. Karena Rena ngomong seperti itu. Tapi kalau sampai terbukti kamu ngapa-ngapain Rena, membuat Rena jatuh, saya akan buat perhitungan sama kamu. Akan saya usir kamu dari rumah ini. Untung aja Tante Rumi gagal mau racunin Oma. Kiki, nggak boleh kamu gitu. Biar saya yang putuskan. Kamu mendingan panggil Riza. Iya Bu. Gara-gara Reina, aku makin gak leluasa untuk kasih racun ke makanannya Mbak Rosa. Ya udah, Oma percaya ya sama omongan kamu, ya. Ya udah gini. Gini, Riza, saya minta kamu perketat penjagaan ya. Siap, Bu. Gimana Juno? Kamu udah ngikutin Marsha? Ada info apa? Iya, Bu. Ternyata Marsha balik lagi bersama Nino, Bu, ke gudang itu. Dari percakapan mereka, saya dengar ternyata Devan sempat menyekap Marsha di gudang itu, Bu. Dan menginterogasi dia tentunya. Berarti Marsha udah tahu dong kalau Devan itu adalah Tegar. Belum. Devan ternyata lebih cerdik dari dugaan saya. Dia menginterogasi Marsha tanpa muncul di hadapan Marsha, Bu. Dengan menggunakan speaker. Cerdik juga ya Devan. Ya tapi baguslah. Kalau Marsha nggak ngenalin suaranya Devan, berarti saya masih punya kartu asnya Devan di tangan saya. Yang saya lebih khawatirkan adalah Pak Devan, Bu. Kalau Pak Devan menginterogasi Marsha dan dia mengorek tentang kejahatan Ibu Sekar, yang saya takutkan Pak Devan akan berbalik melawan kita, Bu. Dan membela Pondok Pelita, Bu. Sepertinya nggak mungkin. Saya juga berharap Pak Devan tetap membalas dendam, Bu. Kalau Tegar itu mau balas dendam sama keluarga Pondok Pelita, kira-kira apa aja yang udah dia lakuin? Ya, saat ini kan kita nggak punya bukti apa-apa. Semua hanya serba kemungkinan. Nanti aku coba ngomong sama Riza untuk ngecek satu-satu anak buahnya. Tapi no, mungkin nggak ya kalau si Tegar ini ternyata nyamar jadi penjaga Pondok Pelita? Bentar. Aku angkat dulu ya, Elsa nelfon. Assalamualaikum, Sa. Waalaikumsalam, No. Aku cuma mau ngabarin ke kamu aja. Besok rencananya Papa mau ngajak aku sama Rena untuk vacation ke Bandung. Kok tiba-tiba banget Papa ngajak Rena ke Bandung, nggak bilang-bilang? Sama siapa? Rencananya sih aku, Rena, dan Devan juga. Alasannya apa? Kok mendadak? Rena kan baru juga ditemuin. Ini semua demi Rena, No. Tante Rosa khawatir dengan Rena. Karena katanya sekarang Rena sering murung. Tapi dia nggak mau menceritakan masalahnya apa. Makanya Papa ngajak aku sama Devan untuk nemenin Rena liburan. Ya, supaya aku bisa bujuk Rena
supaya dia bisa menceritakan apa masalahnya. Rena murung ya. Ya udah, kalau memang untuk keceriaan Rena, nggak apa-apa, jalan aja kalian. Kira-kira kalian mau berangkat kapan? Besok pagi. Ya udah. Nanti aku mampir bentar sebelum kalian berangkat ya, buat nyemangatin Rena. Makasih ya Sa buat infonya. Ya sudah kalau gitu. Sampai ketemu besok di Pondok Pelita ya, No? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa, Nok? Ada apa? Enggak, saya cuma nelfon aja kalau besok Papa Surya mau ngajak Rena vacation gitu ke Bandung. Kamu ikut? Enggak lah, besok kan banyak kerjaan juga. Aduh, ini packing buat sebulan di Bandung. Enggak, Bu. Maksudnya kan yang namanya liburan, takutnya nanti bajunya kotor atau basah atau Iya. gimana gitu. Jadi semuanya udah tersedia. Jadi Rena nggak bingung. Bajunya udah banyak. Ini just packingin dalam satu koper. Ya, Oke? tapi nggak segede itu juga ya, Nggak apa-apa, Bu. Mirna. Nggak apa-apa, Bu. Tas Rena yang biasanya mana? Kecilan? Gak usah pakai tas yang itu. Udah langsung ini aja. Jadi Rena nggak bawa apa-apa, Bu. Oh, Ya. Evan ya. Aduh, ini topinya lucu amat. Ini bajunya juga udah sporty banget. Reina mau kemana ya? Kayaknya mau ada acara camping. Oh iya, satu lagi. Kalau di sana, kalau lagi liburan nggak boleh sedih. Nggak boleh mukanya murung. Nggak boleh banyak pikiran. Pokoknya namanya vacation itu harus fun. Vacation, benar ya, Bu ya? Vacation banget. Harus fun, harus senang. Apalagi mau pergi kemana tuh? Family Hills. Wuh, itu seru banget itu tempat. Kamu kayaknya ya. tahu-tahuan aja, ha? Family Hills itu. Iya benar sih. Betul. Aku sebenarnya nggak tega ninggalin Dede Askara. Tapi aku nggak mungkin ajak Dede Askara. Oma, kenapa nggak ikut vacation aja biar Dede Askara ikut? Kalau saya ikut, saya khawatir Rena tetap nggak mau membuka diri dan menceritakan masalahnya. Tapi saya nggak mungkin jelasin semua itu ke Rena. Gini loh, nggak apa-apa, Oma kan lagi mau kasih kesempatan Rena buat happy-happy sama Opa, sama Tante Frozen, sama Om Devan juga, kan jarang-jarang. Kalau sama Oma kan udah tiap hari, nggak apa-apa ya. Nanti kalau misalnya pergi lagi ke Bandung baru Oma ikut sama dia Askara ya. Aku mau bersihin. Iya, mau bersihin. Iya. Ya, Apakah barang Rena udah siap biar saya bawa ke mobil, Bu? tuh istri kamu yang packingin segede gaban gitu. Banget. Tapi nggak apa-apa ya, biar semuanya tuh masuk semua dalam koper. Oke? Bajunya Riza masuk situ juga? Enggak dong, Ibu. Oh, kira sendiri. Ya udah dibawa. Iya, oke. Thank you, Riza. Jagain. Thank you. Oh, Reina mau vacation di Family Hills. Apa sih tujuan mereka ngajakin Reina vacation segala? Terus kalau misalkan vacation, kenapa juga Mbak Rosa gak ikut? Apa jangan-jangan ini idenya Devan? Atau Mbak Rosa? Buat ngarek-ngarek informasi sama Rena. Trik, kayak senang. Liatin Papa. Senang nggak? Akhirnya Papa ikut. Senang, Gitu seneng nggak? senang. Senang. Udah kamu lihat tuh. Depan sana tuh ada gunung-gunung tuh. Nanti kita ke sana, kita jalan-jalan ke gunung itu ya. Oke. Oke. Semoga Tante Romi gak nyakitin Dede Askara lagi sama Oma. Wah. Ngantuk. Rena mau duduk sama Tante Frozen nggak?
Gak usah tante, di sini aja. Tapi tante ada kue kesukaan Rena loh. Mau nggak? Gak usah tante, makasih. Aku nggak ditawarin. Kau mau juga? Beneran nih? Ya mau dong. Ya udah nih, aku suapin ya. Aduh. Kok gitu sih? Kayak motan. Tante Frozen sama Om Devin lucu banget. Opa juga mau dong kuenya. Jangan Opa, jangan makan kue. Jangan Tante Frozen. Nanti kumis Opa belepotan loh. Bisa aja Rena. Tuh, lihat kan? Jadi ketawain sama Rena. Emang siapa duluan yang mulai? Kamu? Emang aku? Ini kan mumpung Askara lagi tidur, saya mau ke belakangnya, mau lihat itu. Bunga-bunga tanaman udah lama gak saya urusin. Oh, mau ngasih pupuk segala macam. Iya sih, pengen ini juga, apa namanya, pasang di kamar saya bunga-bunga segar juga. Ya, saya ke belakang dulu ya. Ya. Yuk. Kalau lagi ngurus tanaman biasanya lama nih. Kayaknya ini waktunya nih buat ngejalanin misi gue. Gue kasih tau Kiki dulu deh ah. Ada apa, Bu? Saya lihat kayaknya Bu Arumi urung-uringan. Gimana saya nggak uring-uringan Juno? Oh bayangin. Rena itu diajak pergi vacation sama Devan. Dan saya yakin banget kalau mereka tuh ngajak Rena liburan itu buat mengorek informasi. Iya, Bu. Kalau dibiarkan lama-lama, Rena bisa buka mulut soal racun itu, Bu. Dan satu lagi, Rena itu udah tahu kalau Laras adalah orang suruhan saya. Berarti Rena itu terlalu banyak tahu rahasia tentang kita, Bu. Dan kalau dibiarkan terus, bisa jadi bahaya, Bu. Maka saya lagi mikirin gimana caranya supaya Rena itu bisa dibungkam. Bu Arumi tahu mereka liburan di mana? Mereka pergi ke Bandung, namanya tuh Family Hills. Ya udah, kalau gitu Ibu Arumi tunggu di sini, duduk manis, biar saya yang eksekusi, Bu. Juno, kamu mau kemana? Juno! Ini kan kamarnya Ibu Arumi. Emang kita mau ngambil perhiasan Ibu Arumi juga? Perhatiin dan lo lihat apa yang gue lakuin. Maksudnya Mbak Mirna itu perhiasannya ibu, Mbak Mirna taruh sini seolah-olah Ibu Arumi yang ngambil punya ibu gitu. Terus habis itu ibu nanti ngusir Ibu Arumi. Itu dia maksud gue. Tapi nanti lu bantuin ngomong juga sama Bu Bos ya. Iya enggak lah Mbak Mirna aja. Ya jangan kayak gitu dong. Maksud gue ini kan buat kebaikan Gemoy ya kan. Terus gue ngelakuin ini juga buat Gemoy biar Gemoy itu kagak ketakutan lagi. Terus kalau Bu Bos marah, Bu Arumi diusir, kan kita juga lega dah. Gue juga kagak punya musuh, ya kan? Gue jangan gitu dong, bantuin ngomong juga sama Bu Bos biar Bu Bos tuh percaya kalau Bu Arumi ngelakuin gitu loh. Kan Andin udah nitipin Gemoy sama gue, sekarang Pak Bos juga nggak ada.